Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjaring peserta dengan memanfaatkan fitur registrasi pada aplikasi eujian.com. Fitur ini sangat cocok bagi lembaga yang belum memiliki data peserta dan mewajibkan peserta mendaftar secara mandiri untuk mengikuti suatu event ujian, lomba, ataupun kompetisi. Nah, di sini caranya cukup mudah. Teman-teman bisa langsung klik menu registrasi, kemudian periode registrasi. Oke, kemudian langsung saja klik tombol tambah baru. Di sini teman-teman bisa menentukan nama periode registrasinya apa. Misal di sini saya contohkan lomba cerdas cermat. Misal dibuka tanggal sekarang, kemudian ditutup, misal ditutupnya besok ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa menentukan tanggalnya, kemudian jam dibukanya kapan, kemudian di sini ada tanggal ditutupnya kapan registrasinya, kemudian jam ditutupnya jam berapa. Kemudian nomor peserta mau dibuat otomatis atau tidak, ini juga ada pilihannya. Kalau saran saya biarkan dibuat otomatis, jadi nanti sistem yang menentukan untuk penomoran pesertanya. Kemudian untuk auto validasi, ini jika diatur auto validasinya misal ya, dipilih ya, maka peserta yang melakukan pendaftaran akan otomatis valid ya, dan nantinya akan ditransfer ke data peserta dan akan mendapatkan email berisi akses ke aplikasi ujian.com gitu ya. Kalau dipilih ya, tapi kalau dipilihnya tidak, berarti ini nanti statusnya kita untuk validasinya itu manual. Nah, ini dibutuhkan bagi lembaga-lembaga yang ketika mendaftar itu butuh bukti pembayaran, itu auto validasinya lebih baik dipilih tidak, agar nanti bisa manual dalam memvalidasi. Jadi nanti di validasinya itu, di list registrasi peserta, nanti akan kami jelaskan, itu nanti bisa dicek untuk lampirannya. Dia melampirkannya, bukti pembayarannya sesuai atau tidak. Kalau memang bukti pembayarannya sesuai atau data-data yang dibutuhkan sudah sesuai, nanti tinggal divalidasi secara manual. Setelah divalidasi manual, maka langsung masuk ke data peserta, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya available file-nya, di sini ada beberapa, cukup banyak juga ya available file-nya ini. Nanti teman-teman bisa menentukan mana yang mau digunakan, misal nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir gitu ya, nomor HP, alamat email. Nah, ini yang memang diperlukan saja yang dicentang gitu ya. Kalau tidak diperlukan tidak usah dicentang. Kemudian misal dibutuhkan file bukti pendaftaran, nominal transfer gitu ya, dan lain seterusnya. Jika sudah, nanti bisa klik simpan. Oke. Maka akan muncul seperti ini ya, yang sudah dibuat barusan. Nah, kita sudah membuat periode registrasinya. Sekarang bagaimana kita mendapatkan link untuk registrasinya yang akan kita sebarkan ke peserta gitu ya. Oke, kita langsung saja logout, klik logout. Nah, di sini sudah muncul periode registrasinya ya. Nah, untuk linknya adalah yang di sini teman-teman. Di sini bisa di-copy. Nah, nanti ketika di-copy, nanti bisa disebarkan melalui misal Instagram milik lembaga, ataupun Facebook, atau media sosial yang lain yang digunakan oleh lembaga untuk
men-share linknya atau memberikan informasi kepada calon peserta nantinya. Bisa juga melalui spanduk gitu ya, dituliskan di spanduknya untuk linknya seperti ini. Itu nanti ketika peserta klik linknya, maka akan langsung mengarah ke tampilan ini dan mereka bisa langsung mendaftar. Nah, untuk pendaftarannya tadi sesuai yang saya buat gitu ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini sudah saya contohkan untuk isiannya sudah saya isi gitu ya. Kemudian untuk file bukti, nah bukti pembayaran langsung dipilih saja. Ini saya juga sudah ada contoh untuk bukti pembayarannya. Kita lampirkan, misal di sini nominalnya 900.000 ya. Oke. Kemudian kirim pendaftaran. Oke. Jika sudah seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung buka akun lembaganya masing-masing gitu ya. Tadi kita anggap saja sebagai peserta yang sudah mendaftar, sekarang kita sebagai admin lembaga, kita login. Oke, kemudian langsung kita menuju ke registrasi, menu registrasi, kemudian list peserta register. Nah, tadi kita sudah simulasikan untuk mendaftar sebagai peserta ya. Di sini datanya sudah masuk. Nah, kalau manual berarti kita harus cek dulu nih untuk file bukti pembayarannya atau data lainnya gitu ya. Detail data kita cek namanya sudah sesuai atau belum, tempat lahir dan lain sebagainya. Kemudian file pendukungnya yang dibutuhkan kita cek. Ya, misal seperti ini kita cek dengan data yang ada di lembaga kita. Kalau memang sudah masuk dananya, kemudian teman-teman bisa langsung merubah statusnya atau memvalidasi dari tidak menjadi statusnya menjadi ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka secara otomatis nama ini langsung masuk di data peserta. Kita cek ya. Nama Yoyo. Kita refresh. Nah, maka akan muncul nama Yoyo, kelompoknya sesuai dengan nama registrasinya. Nah, di sini nanti username dan juga password itu akan dikirimkan ke email masing-masing peserta, gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ini semua dilakukan otomatis oleh sistem untuk pengiriman informasi username dan passwordnya. Oke, demikian penjelasan kami terkait bagaimana cara menjaring peserta dengan memanfaatkan fitur registrasi pada aplikasi eujian.com. Semoga bermanfaat. Jika ada kendala, silakan hubungi kami by WA ataupun chat via aplikasi. Oke, terima kasih.